Monolog bikin heboh, Butet akui sendiri Prabowo Sandi. Ini Butet akui sindir Prabowo dan Anies Baswedan. Ya, ini Prabowo Anies ya. Disindir begitu kan. Ya, ini kan acara Bung Karno begitu kan, bulan Bung Karno. Seharusnya kan gagasan, ya intelektual di situ, sejarah Bung Karno di situ begitu kan ya. Keadilan saat menjabat presiden ya waktu itu begitu kan, Bung Karno juga begitu kan. Ya, ini kan aneh bagi seorang budayawan bisa melakukan ini. Ini jangan-jangan ini buzzer atau apa begitu kan? Mas Butet itu kan sejak pemerintahan Pak Harto itu kan bikin monolog ya waktu itu ya. Dan sangat terkenal itu teater gandriknya itu ya. Sehingga terbawa sampai sekarang ya. Bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya. Terbuka seperti itu. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Kacau ternyata begitu ya. Acara bulan Bung Karno diisi dengan rasa kebencian oleh si ya Butet ini begitu, katanya seorang budayawan begitu ya. Tetapi kok bisa seorang budayawan ya bisa mengkritik seperti itu begitu kan, seolah-olah polarisasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ya. Bahkan dianggap apa dalam monolognya ya dikatakan bahwa pandir begitu, penculikan begitu ya dan sebagainya begitu kan. Ini seolah-olah menjadi tamparan keras dan blunder begitu kan. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini terjadi begitu kan ya. Seseorang itu kan juga butuh makan di situ begitu ya. Monolog bikin heboh, Butet akui sendiri Prabowo Sandi. Ini Butet akui sindir Prabowo dan Anies Baswedan. Ya, ini Prabowo Anies ya. Disindir begitu kan. Ya, ini kan acara Bung Karno begitu kan, bulan Bung Karno. Seharusnya kan gagasan, ya intelektual di situ, sejarah Bung Karno di situ begitu kan ya. Keadilan saat menjabat presiden ya waktu itu begitu kan, Bung Karno juga begitu kan. Ya, ini kan aneh bagi seorang budayawan bisa melakukan ini. Ini jangan-jangan ini buzzer atau apa begitu kan? Ya, sama aja statementnya itu kan sama dengan para buzzer begitu di situ begitu. Ya, saya kira bahwa proses dalam demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya kan. Tetapi tidak dalam etika hal seperti itu kan berubah begitu kan, acara bulan Bung Karno tapi diisi dengan narasi-narasi yang kebencian di situ begitu. Seperti itu ya, silakan tanya pada beliau. Tapi itu disampaikan di acara PDI Perjuangan, masa PDI Perjuangan nggak tahu? Enggak juga. Oke, itu nggak dikurasi dulu ya sama PDI Perjuangan? Enggak juga. Itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi. Tapi PDI Perjuangan menyayangkan nggak itu disampaikan? Kan PDI Perjuangan yang selalu mengatakan bahwa jangan ada pembelahan, lebih baik kita bersatu. Tapi ada pernyataan monolog seperti itu di dalam acara partai. Itu kan berpotensi untuk membelah, Mas Jarod. Mas Butet itu kan sejak pemerintahan Pak Harto itu kan bikin monolog ya waktu itu ya. Dan sangat terkenal itu teater gandriknya itu ya. Sehingga terbawa sampai sekarang ya. Bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya. Terbuka seperti itu. Tapi PDI Perjuangan nggak menyayangkan ya? Kalau sudah seperti itu ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus lah. Oke, jadi disayangkan lah oleh PDI Perjuangan. Tidak bagus lah, kurang elok lah, kurang elok begitu ya. Tapi itu kita menghargai kebebasan untuk berekspresi ya. Ya, dan kita juga pernah meng-hire Butet juga dulu tuh tahun 2009 kalau tidak salah. Ya, memang begitulah. Ya, mungkin orang bisa melihatnya pro dan kontra. Tapi kami merasa politik ke depan ya kita mau menjunjung persatuan ya. Dan kita ingin karena Pak Prabowo ini ya berdiri di jalan tengah lah gitu. Jadi kita melihat dan juga beliau juga menyampaikan kita jangan lagi
melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya. Jadi ini Anda merasa, Gerindra merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Butet ini adalah negatif campaign ya buat Pak Prabowo? Tidak, saya kan tidak mengatakan begitu. Oke, tapi ini merasa pesannya nggak Pak Gerindra Prabowo nggak itu merasa ini negatif campaign ya? jangan melakukan negatif campaign. Oke. Bahkan menganggap Pak Ganjar, Pak Anies ini adalah juga bagian dari putra-putra terbaik gitu loh. Jadi kita harus berkompetisi lebih sehat, lebih dewasa mungkin ke depan gitu ya. Karena tantangan-tantangan semakin berat. Ya, luar biasa semakin berat gitu. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu anggap aja hiburan politik gitu. Saat Butet, maka pesan moral bulan Bung Karno yang diadakan PDP Perjuangan menjadi pesan kebencian dan permusuhan. Belum lagi lihat video Cakrabuana yang gunakan topik Pak Tani itu ya, yang kebayang ya tentara Vietcong yang sedang berbaris dan mau perang. Kok aku ingat angkatan kelima ya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang kemudian apa yang dilakukan si Butet ini menjadi kontroversi begitu kan.